Selamat datang di episode pertama Podik, podcast Insan Cendekia, di mana kita akan membahas segala hal tentang sekolah boarding. Perkenalkan, nama aku Naura Alia dari kelas 8. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu pengalaman pribadi seorang siswi kelas 3 SMP. Ya, otomatis berarti udah hampir 3 tahun lah ya tinggal di sekolah Insan Cendekia ini. Nah, jadi langsung aja kita sambut ya. Halo Kak Kaisya. Hai, perkenalkan, nama aku Kaisya Latifah Zahra dari kelas 9. Salam kenal. Nah, gimana nih harinya Kak Kaisya nih setelah ini kan hari terakhir ujian ya, ujian PAS. Nah, selama 2 minggu kemarin ini gimana nih kabarnya nih? Apa udah lega, apa udah santai gitu, gimana? Alhamdulillah sih udah lega, udah santai, tapi masih ada yang dipikirin sih nilainya gimana. Nilainya ya. Ya sih, sebenarnya ulangan tuh yang kita tungguin tuh hasilnya, nilainya emang nilainya yang kita tungguin. Nah, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita mulai deh. Hari ini aku cuma pengen nanya-nanya singkat aja kayak gimana sih pengalaman hari pertama pas masuk, terus adaptasi persahabatannya pas awal-awal masuk, terus kayak ada nggak sih kayak pelajaran berharga selama sekolah di sini gitu. Jadi langsung aja deh, coba ceritain dong pas pertama kali masuk gitu, kayak apa sih yang dirasain? Iya, pertama kali masuk waktu aku kelas 7 itu kan kayak aku tuh baru lulus dari SD. Aku ketemu sama orang-orang yang gak aku kenal di sini, terus aku ditinggalin sama orang tua aku. Aku sedih banget, aku nangis-nangis. Ya, aku bisa dibilang aku nangis lumayan lama. Sedihnya tuh aku lama, sampai sebulan. Tapi bukan berarti sedih itu aku gak betah, tapi kayak sedih kangen orang tua dan gak terbiasa gitu loh aku di sini, yang biasanya aku selalu sama orang tua aku, terus tiba-tiba aku harus berpisah sama mereka. Tapi aku jujur aku apresiasi loh sama angkatan-angkatan baru yang di bawah aku atau satu di bawah aku, karena mereka tuh gak ada nangis sama sekali. Mereka tuh kayak disini datang langsung enjoy, ketawa-ketawa, nggak ada gitu set nangis apa gak jelas drama-drama gitu, nggak ada. Kayak aku, ya aku akui memang aku tuh agak lebay dan ya gitu. Nah, kan emang pas pertama kali masuk sih aku juga ngerasa ya kayak kenapa ya aku kesini. Sebenarnya aku masuk kesini juga emang karena kemauan aku sendiri gitu, kayak pengen cari suasana baru gitu loh. Tapi pas sampai sini kayak kok aku di sini gitu loh, kayak nggak tau lah. Nah, terus aku juga pengen nanya lagi nih, gimana sih caranya kakak untuk beradaptasi sama lingkungan baru gitu, kayak apalagi pas pertama kali masuk kan. Nah, gimana sih kak, ada atau nggak ada tips or tricks biar gampang beradaptasi sama lingkungan baru? Gampang beradaptasi, saya aku nggak bisa ngasih langsung gimana caranya, karena waktu aku pertama kali kesini juga cukup lama aku beradaptasinya, karena aku bukan orang yang mudah dengan beradaptasi. Ditambah lagi aku cuma berteman dengan 3 orang, kita benar-benar cuma berempat, jadi kayak cewek cuma berempat gitu kan, jadi ya teman aku dikit saat itu, emang sampai sekarang emang dikit sih. Nah, aku tuh masuk ke sini itu karena kemauan orang tua aku, jadi bukan karena aku yang mau. Tapi lama-lama ya aku pikir-pikir enakan sini juga daripada sekolah lain, karena aku bahkan sampai sekarang aku mikir kayak mungkin aku selanjutnya aku bakal boarding lagi gitu. Tips and triknya sih biar kayak gampang beradaptasi atau kayak biar lebih mudah gitu, paling kita tuh kayak enjoy aja sih, kayak ya udah kita enjoyin aja gitu loh, apa yang harus kita lakuin kita ikutin aja kegiatan di sini, jangan mikir-mikir yang aneh-aneh, kayak udah enjoy aja sama kegiatan yang ada di sini, ikutin aja, karena emang kegiatan di sini sebenarnya seru-seru kalau kita ikutin. Walaupun awal-awal tuh kayak aku ikutin kegiatan tuh kayak banyak banget segi jam segini aku harus gini gitu. Pas aku baca schedule-nya, waktu-waktunya gitu kan, kok kayak padat banget, kapan ya aku bisa tidur, kapan aku bisa apa. Ternyata setelah aku lanjutin tuh, setelah aku jalani sendiri, ternyata waktu buat tidur banyak juga ya gitu, nggak seserem di di rundown. Kita bangun jam segini, mandi jam segini, kayak kok semua udah dijam-jamin ya, ini gak ada waktu buat santai. Tapi ternyata aslinya aku ngejalanin semuanya dengan santai. Ya gitu aja sih, biar kayak gampang beradaptasinya. Gitu, jadi semuanya dibawa santai aja, dibawa asik aja. Ya. Terus menurut kakak nih, ada gak sih kayak pelajaran berharga gitu, kayak selama sekolah di sini nih, ada gak sih pelajaran berharganya? Kayak pasti ada sih ya, cuman kayak aku pengen tahu nih, menurut kakak yang pelajaran yang paling berharga nih buat kakak apa? Pelajaran paling berharga itu menurut aku tuh adalah hal dimana kita harus memperbaiki diri kita. Jadi aku pernah ada di masa yang aku pernah berbuat suatu kesalahan dan aku merasa gak nyaman. Ada orang-orang yang mungkin ada berasumsi jahat sama aku, kayak mereka gak ngenakin aku gitu loh. Tapi aku bukan berarti aku gak suka sama mereka, tapi malah aku yang gak suka sama aku karena aku malah ngelakuin hal yang gak bagus itu. Akhirnya ya yang jadi pelajaran baik banget buat aku sadar akan kesalahan aku dan aku langsung memperbaiki itu tanpa aku pedulikan orang-orang yang kayak
kurang baik sama aku, karena aku yakin mereka itu begitu ya karena emang aku sendiri. Gak mungkin mereka melakukan hal-hal seperti itu tanpa ada alasannya. Jadi kayak orang-orang biasanya berperilaku negatif sama kita ya karena kitanya sendiri yang perlu berubah, bukan kita sendiri yang harus berpikir negatif, bukan kita yang harus overthinking. Karena kadang tuh emang overthinking itu baik buat kita, tapi terlalu over juga nggak bagus. Karena kita tuh memang membutuhkan pikiran kita yang mau cukup panjang. Bagaimana aku sekarang, aku kedepannya harus bagaimana, apa yang harus aku lakukan sekarang gitu. Kalau misal tips aku, dulu sih saat aku punya masalah kayak gitu, aku nggak mendem sendiri. Aku ke guru BK aku karena aku emang orangnya terbuka banget sama orang, jadi kayak kalau misalnya aku ada masalah aku nggak bisa sendiri gitu aja sih. Tuh. Jadi emang banyak banget sih sebenarnya pelajaran berharganya kan. Terus juga tadi Kak Aisyah kan bilang katanya kakak juga pas ada masalah itu sempat cerita ke guru-guru. Aku juga pengen nanya nih kayak kayaknya guru-guru di sini emang asik-asik gak sih, kayak selain menjadi seorang guru bisa jadi juga teman buat curhat gitu juga ya? Iya dong. Aku tuh kenapa suka banget sama guru-guru sini, karena guru-guru sini tuh umurnya bisa dibilang kayak masih bisa bercanda sama kita gitu loh. Umurnya tuh gak, pokoknya kita benar-benar kita bisa bercanda sama mereka, kita bisa berteman, kita bisa bercanda selayaknya guru dan murid, tapi akrab banget gitu loh. Kayak aku punya wali asuh yang udah 3 tahun ngasuh aku, itu Bu Muti. Beliau itu guru yang cukup deket banget sama aku sejak aku awal masuk itu. Jadi kayak aku kenapa sama guru-guru tuh kita nggak canggung banget gitu loh, kita nggak secanggung itu, tapi kita tuh kayak suka gelendotan, suka deket-deket karena ya emang kita nyaman sama guru itu. Jadi kayak ya emang mungkin kita guru-guru sini kebanyakan Gen Z sih, jadi kayak ya udah ketemu kita dan kenal sama kita gitu. Jadi selain teman-temannya asik juga nih, berarti guru-gurunya juga pasti asik dong ya kan? Iya. Oh iya, pernah gak sih kakak tuh kayak ngerasa, kan tadi kan udah ngerasa betah gitu, udah ngerasa nyaman di sini, terus kayak tiba-tiba ada lagi kayak pengen gitu pulang gitu, nggak betah lagi gitu, pernah gak sih kayak? Dan kenapa gitu? Kalau ngerasa kayak nggak betah lagi ya, itu nggak pernah sih, karena aku kayak pernah ngerasa nggak betah itu hanya awal-awal doang. Pengen pulang lagi tuh hanya awal-awal doang. Aku ngerasain masalah di sini tuh nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali tuh banyak. Jadi kayak masalah pertemanan aku sendiri, masalah aku sama kakak kelas, masalah aku sama guru-guru, masalah aku sama diri aku sendiri, itu tuh banyak, nggak cuma sekali. Tapi aku nggak pernah sekalipun buat mikir kayak aku harus pindah. Jujur aku nggak pernah sekalipun aku mikir kayak gitu. Karena yang aku pikirin, apakah kalau aku pindah dari sini aku akan lebih baik lagi, atau kalau aku pindah dari sini aku bakal gimana? Aku nggak pernah mikir kayak gitu selama aku 3 tahun. Aku tuh nggak pernah berpikir kalau aku harus pindah dari sini gitu. Karena kayak aku pikir aku selama di sini selain hal-hal buruk yang terjadi, banyak juga hal-hal baik yang udah aku rasakan, yang udah aku lakuin gitu. Jadi kayak yang aku pikirin udah jangan negatifnya doang, sini juga banyak positifnya gitu loh. Nggak mungkin aku pindah tempat bakal seru banget, bakal selalu seru, nggak mungkin. Karena kayak ya udah hidup kan kedip-kedip gitu loh. Kayak nanti bisa ada buruknya, ada baiknya, ada buruknya, ada baiknya. Dan setiap aku merasakan hal buruk gitu, pasti kayak aku bakal berpikir kalau setelah ini akan ada terjadi hal baik. Kayak ada pepatah dari Kartini yang mengatakan kayak setelah gelap terbitlah terang gitu. Jadi kayak aku berpikir itu. Jadi kita nggak mungkin ngerasain hal buruk terus menerus gitu selagi kita masih berpikir positif, karena pikiran itu cukup berpengaruh sama diri kita, kesehatan kita, dan perilaku kita gitu. Gitu ya. Ngomong-ngomong soal persahabatan nih, kan kita nih boarding ya, otomatis kita tuh tinggalnya berasrama gitu. Jadi kita nggak tinggal cuma kayak seangkatan gitu, kita tinggal sama adik kelas, sama kakak kelas. Nah aku pengen tanya, ada nggak sih senioritas sama kakak kelas, apalagi tuh kayak sama kakak kelas yang udah mau lulus kuliah, udah mau kuliah gitu, kayak kakak kelas 12 nih, ada nggak sih kayak senioritas gitu? Kalau gitu sih pasti ada, karena kayak kita yang udah tua biasanya kayak memang kita membutuhkan dihormati gitu, kayak kita pengen dihormati gitu sama yang lebih tua, kita pengen dihargai sama yang lebih tua, pasti itu ada. Tapi biasanya tuh yang bikin parah itu kayak mereka berlebihan gitu, mereka nggak berpikir panjang. Tapi selama aku jadi kakak kelas akhir di sini tuh ya aku nggak melakukan itu banget sih Gitu. Tapi selama ini aku pernah merasakan itu. Tapi ya aku selama dilakuin itu aku kayak ya udah berpikir aja kalau mereka emang pengen dihargai doang, dan aku ya udah biasa aja gitu. Karena kayak mereka ngelakuin ini juga karena aku pernah berbuat kesalahan dan mungkin mereka nggak suka gitu. Dan kayak
kan manusia emang ada sifat buruk mereka masing-masing. Jadi kayak aku memang ya udahlah nggak apa-apa gitu, lagi pun ini emang kesalahan aku. Jadi kayak saat mereka melakukan hal seperti itu ya udah aku berpikir kayak ya udah ini nggak bakal selamanya kayak gini, karena mereka nggak selamanya ada di posisi itu. Mereka juga nanti ada posisinya, dia nanti bakal ada di tingkat atas, terus nanti mereka akan pindah lagi ke bawah. Kayak nanti aku sekarang ada di kelas 3, di kelas 9, nanti aku bakal pindah lagi ke kelas 10 yang mana aku bakal jadi adik kelas lagi gitu. Gitu. Nah, udah kan tadi udah lumayan banyak ya tadi ceritanya, udah dari tentang pertemanan, kakak kelas, pengalaman hari pertama, terus pelajaran berharga. Nah, kakak ada nggak sih kayak pesan gitu buat adik-adik atau kakak-kakak yang lagi nyari sekolah gitu atau sekolah boarding gitu? Nah, ada nggak sih pesan buat kakak gitu? Oke, buat yang kayak lagi nyari sekolah, terutama kayak lagi mikir mau sekolah boarding atau enggak ya, karena sebenarnya sekolah boarding itu pasti mikirnya lebih panjang. Nanti aku bakal pisah sama orang tua aku bakal nggak ketemu lagi sama mereka, aku bakal jauh dari orang tua aku. Pasti ada mikir kayak gitu. Karena sebelum aku masuk sini juga aku mikir kayak gitu banget tuh. Jadi kayak aku bakal overthinking, nanti aku bakal punya teman nggak ya? Tapi percaya, dimanapun kalian berada, pasti selagi kalian membuka diri kalian, pasti kalian bakal punya teman, bagaimanapun itu. Karena nggak mungkin kita bakal sendiri. Kita nggak mungkin sendiri gimana pun itu. Nah, tapi aku tuh punya pesan juga. Kenapa boarding itu menurut aku hal yang worth it banget? Karena boarding itu menurut aku adalah, selama aku di sini ya, aku merasa kalau boarding ini kayak simulasi kayak kita bakal ada di dunia luar. Dimana kalau di dunia luar kan pasti kita nanti gak bakal ketemu selalu sama orang tua kita gak bakal ketemu selalu sama orang-orang yang kita kenal. Pasti kita nanti bakal ketemu sama orang yang selalu berbeda-beda, dengan berbeda sifat, berbeda karakter, berbeda emosi mereka tuh pasti berbeda-beda. Jadi selama aku di boarding ini tentu saja aku bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda. Udah gitu teman-teman aku juga ganti-ganti terus, yang keluar masuk dan ya aku menemukan karakter yang selalu berbeda dari mereka. Jadi aku ya mikir kayak ya udahlah, kalau aku di sini aku menormalisasi karakter yang berbeda-beda itu, dan ya cara aku menormalisasinya ya udah aku kayak beradaptasi dengan sifat mereka, aku mengertikan sifat mereka bagaimana, dan aku ya udah melakukan hal yang bisa aku lakukan kepada orang yang berbeda sifat sama aku. Kayak nggak mungkin kan kalau misalnya orangnya ini selalu kebawa perasaan, aku selalu ngebercandain dia berlebihan tuh aku nggak mungkin. Jadi kalau misalnya kita kayak ketemu orang-orang yang berbeda karakter tuh pastinya kita bakal mengadaptasikan sifat kita sama mereka. Jadi biar kita tuh enak dan mereka tuh enak sama kita juga. Jadi ya caranya gitu. Dan sama aku di boarding ya, selama aku bertemu dengan orang-orang yang gak aku kenal dan orang-orang yang berbeda-beda terus setiap tahunnya, ya udah aku selalu bertemu sama adik kelas yang kadang ngeselin banget, aku ketemu sama kakak kelas yang kadang ngeselin banget, tapi rasa ngeselin itu kok nggak bakal selalu ada di hati aku, karena makin lama aku pasti bakal beradaptasi sama sifat mereka yang kayak gini-gini. Aku bakal yang kayak ya udah gitu kan, orang-orang pasti bakal beda-beda, nggak mungkin setiap orang memiliki sifat yang aku suka, nggak mungkin setiap orang memiliki sifat yang bisa aku terima, tapi pasti ada kayak orang-orang yang aku suka banget sama orang yang kayak gini, kenapa sih aku harus ketemu. Nah nggak mungkin juga aku bakal mikir kayak gitu terus. Kayak Alia juga aku pernah gak suka sama dia karena dia ngeselin gitu, tapi nggak lama, karena kayak lama-lama ya udah ternyata emang dia orangnya kayak gini gitu lah. Kayak udah kita beradaptasi dengan orang-orang, dia ada yang berisik, ada yang ngeselin, ada yang suka bikin marah gitu kan. Tapi emang orang-orang beda-beda, jadi ya kita yang bisa kita lakuin itu bukan merubah sifat mereka, tapi merubah pikiran kita agar kita bisa menerima mereka gitu sih ya. Jadi kayak mengapa aku sangat memikir kalau boarding ini bener-bener melatih survival skill aku saat aku udah di luar sana, jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman yang aku kenal. Ya aku berpikir seperti itu gitu sih ya, kayak itu aja. Wow, nah jadi itu guys, apa pesan buat kalian yang lagi cari sekolah atau yang kalian yang ragu gitu mau masuk boarding atau enggak ya? Kayak jangan takut guys, di sini tuh sebenarnya tuh seru. Kayak boarding tuh nggak seburuk yang kalian kira, dan itu kayak emang nggak tahu deh, emang seru sumpah. Gak bohong. Seru, woi. Semua beneran seru. Jadi yaudah mungkin segitu aja untuk podcast di episode pertama ini. Jadi sampai jumpa. See you on the next episode. Dadah. Bye bye.